kreatif cerpen berbasis lingkungan dengan media film strip. Oke. Kalau kita melihat ini di slide yang kedua, ada ini teknik menulis cerpen berkenaan dengan pengetahuan dan cara atau dalam menulis cerpen. Nah, oke, adik-adik sekalian, sebelum saya lanjut, menurut Anda apa sih cerpen itu? Atau sudah pernah Anda membuat produk berupa cerpen kehidupan atau yang ada di sekitar Anda? Kemudian ini kita yang kedua, masalah manusia dan kemanusiaan banyak terjadi di berbagai belahan dunia, hanya berbeda konteks zaman, ras, saat, dan sosio-geografisnya. Nah, maksudnya di sini masalah kemanusiaan, misalnya kan Anda membahas terkait dengan budaya. Nah, bagaimana budaya? Tentunya kan setiap daerah itu berbeda terkait dengan latar belakang budayanya. Misalnya Bugis dengan Minang, ataukah misalnya dengan Jawa. Tentunya ini harus adik-adik sekalian lihat seperti apa latar cerpen yang akan Anda hasilkan. Kemudian ini ada contoh, ini ada cerpen Juliet, Rara Jonggrang, kemudian Siti Nurbaya, kemudian Ainun, kemudian Isabella Mariswan. Nah, pernah baca cerpen dari Siti Nurbaya itu? Pernah baca? Ada yang pernah membaca? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, tidak ada komentar ya. Nah, atau pernah nonton filmnya? Nah, ini di mana latar pada saat Siti Nurbaya itu di mana latar belakang budayanya? Ya, itu harus Anda telaah. Silakan Anda pelajari baik itu, kemudian silakan telaah apa-apa yang menjadi unsur-unsur yang ada dalam cerpen itu. Kemudian Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian ini yang poin keempat, menulis cerpen adalah mengangkat persoalan manusia yang sebenarnya jamak terjadi dengan cara sudut pandang yang berbeda dalam sudut tulisan. Ini termasuk persoalan kreativitas dan kemampuan Anda sebagai penulis untuk mencipta. Seperti itu. Kemudian untuk mengawali proses kreatif ini dari mana? Nah, ini jawabannya tadi yang dari slide yang sebelumnya ya, yang slide yang kedua. Nah, bagaimana bisa menulis bila tidak tahu apa yang hendak ditulis? Nah, jadi harus Anda dulu ketahui, oh apa yang akan Anda tulis? Oh, ini cerpen. Cerpen unsur pembangunnya atau strukturnya seperti apa? Oh, cerpen itu dibangun berdasarkan dua struktur utama ya. Ada intrinsik dan ada ekstrinsiknya seperti yang sudah dikemukakan tadi. Kemudian dari mana ide yang Anda peroleh? Kemudian bagaimana untuk mendatangkan ide? Dan setelah mendapatkan ide, lalu diapakan? Nah, setelah itu bagaimana mewujudkan ide menjadi sebuah tulisan atau sebuah cerita, cerpen? Kemudian bagaimana ide mengalami perkembangan ketika proses tulisan tengah berlangsung? Jadi ini yang harus Anda temukan jawabannya untuk atau sebelum memulai menulis cerpen itu sendiri. Silakan dulu buat jawaban-jawabannya. Kemudian Anda, oh ini yang akan saya tulis. Kemudian setelah itu bagaimana saya melakukan. Nah, kalau Anda tidak menguasai seperti ini terkait dengan apa yang Anda lakukan, kemudian yang akan Anda lakukan, ide apa yang Anda akan kembangkan menjadi sebuah tulisan, mustahil itu tulisannya tidak akan bisa Anda rampungkan. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini kita lihat ini beberapa kisah unik para penulis dunia menyiapkan dirinya dalam menulis. Nah, ini sehingga tragisnya ini kan ada beberapa penulis ini karena persiapannya menulis itu. Ini ada kisah tragis. Nah, ada Johann Christoph Friedrich von Schiller. Ini untuk memilih dari judul itu, apakah memilih dari tokohnya, diangkat dari nama tokohnya. Kenapa dari gampang kasihnya?
Ina kada ya ria mak pedoang kita temangi ka sa paero. Kaya tantai dat na uli na suka sebenarnya nas tantai dan memang hobi mah tu Oke, adik-adik sekalian, jangan mic-nya tolong. na macam moto kau macam mau kabarida. Siapa tadi yang aktif mic-nya? Ya, ina kada ya anu kau. Siapa yang aktif mic-nya tadi? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk memilih judul cerpen itu ada 4 di sini tekniknya, dari nama tokohnya kah, kemudian dari temanya, kemudian setting atau semiotiknya, atau apa yang ditandakan dalam cerpen itu. Kemudian coba lihat lagi cerita apa yang dapat ditulis berdasarkan gambar ini. Ya, tolong adik-adik sekalian semua tolong diaktifkan kameranya ya, gitu. Ya, sekali lagi tolong diaktifkan kameranya. Nah, kalau kita melihat ini, apa yang Anda akan tuliskan berdasarkan gambar ini terkait dengan ujian nasional, seperti itu. Nah, ini Anda bisa menceritakan perjalanannya ketika Anda menghadapi ujian nasional pada saat Anda akan menyelesaikan studinya di SMA. Nah, itu kan seperti apa melihat langkah-langkahnya, persiapan, kemudian seperti apa hasilnya dan gaya belajar Anda. Ini merupakan sebuah ide yang bisa Anda dapatkan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, cerita apa yang Anda dapat tulis berdasarkan gambar ini? Nah, yang jelas ini bukan Dilan ya. Iya. Nah, cerita apa yang Anda bisa dapatkan dari gambar ini? Nah, pokoknya ini adalah sumber-sumber inspirasi semua. Kemudian Anda bisa men-setting tokohnya, kemudian menciptakan konfliknya, kemudian sudut pandangnya seperti apa, kemudian latar tempatnya di mana. Nah, itu harus Anda kuasai dulu sebelum menghasilkan sebuah tulisan. Nah, ini ada gambar lagi. Ceritakan apa yang Anda tulis berdasarkan gambar ini. Gitu. Nah, kemudian ini ada contoh gambar lagi. Cerita apa yang Anda tulis berdasarkan gambar ini. Nah, ini sudah kalau seperti ini sudah keluar dari sudah sedikit frontal ya, sudah keluar dari kehidupan Anda dalam hal ini kehidupan dunia kampus. Ini melihat bagaimana ini perjuangan siswi sekolah dasar yang menempuh jalur ke sekolah dengan jembatan seperti ini. Nah, ini bisa menjadi satu contoh sumber inspirasi ketika Anda ingin menulis cerpen. Oke. Kemudian ini juga gambar ini bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa Anda bangga? Ini bisa menjadi salah satu tema tulisan atau judul tulisan yang Anda hasilkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada penekanan, menulis memang menyenangkan, tapi tidak seperti membuat cawan yang tidak sekedar praktis untuk dipakai. Menulis pada dasarnya sebuah pekerjaan resah. Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Tahap selanjutnya duduk, membesut, mengoreksi, menata, menguji kata dan kalimat. Ini Gunawan Muhammad ya, salah satu penulis terkenal kita dengan beberapa karyanya. Nah, ini dia menganalogikan bahwa menulis itu tidak semudah membuat cawan. Kemudian setelah itu bisa dipakai saja untuk kapan saja yang dibutuhkan, tapi menulis itu ini butuhkan bagaimana duduk, kemudian membesut itu artinya bagaimana untuk mengoreksi lagi kembali, kemudian menata, menguji kata dan kalimat. Apakah ini sudah ada unsur estetiknya? Jadi tidak serta-merta itu 1-2 jam, 2 jam, 3 jam itu satu tulisan cerpen itu bisa jadi, bisa itu satu tulisan itu bisa diselesaikan 3 bulan, 2 bulan, sampai satu cerpen saja itu Anda bisa selesaikan itu dalam 1 tahun ketika yang ini karya estetik. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika Anda mengajarkan cerpen itu untuk bagaimana merangsang ide atau menstimulus siswa menuangkan ide-idenya dalam cerpen. Nah, ini kita menggunakan media film strip.
Nah, coba lihat, media film strip itu adalah gambar-gambar yang disatukan dalam satu seri yang susunannya berturut-turut agar diproyeksikan satu persatu. Nah, media film strip ini merupakan penayangan gambar-gambar yang telah disusun sesuai dengan urutan ceritanya, kemudian diproyeksikan dan dapat disaksikan. Seperti itu. Nah, jadi rangkaian-rangkaian gambar itu yang bisa diproyeksikan. Nah, ini bentuknya dalam media digital ya, seperti itu. Nah, ini ada satu contoh media